Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 20 November 2024. Kembali kita akan bersama-sama menimba inspirasi hidup yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang tidak dapat binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sudah dekat Yerusalem. Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan yang menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa saja yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak sekali games-games di jagat dunia maya yang misinya adalah untuk mencari perbedaan dari dua gambar yang mirip. Nampak sekilas sama, namun ternyata berbeda. Butuh ketelitian dan kejelian. Karena kesannya serupa, namun ternyata tidak sama. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang mina yang kita dengar hari ini nampak serupa atau mirip dengan perumpamaan tentang talenta. Namun ternyata maknanya berbeda. Bedanya di mana? Kalau talenta, jumlah yang sangat besar. Satu talenta itu sama dengan 3.000 shikal, yang sama dengan 10.000 dinar, yakni setaraf dengan upah pekerja selama 27 tahun. Sedangkan mina merupakan satuan yang lebih kecil, yakni sebesar 50 shikal,
atau sama dengan 160 dinar, setara dengan orang bekerja selama 5 bulan. Untuk dapat 1 talenta orang mesti kerja 27 tahun. 1 mina hanya 5 bulan orang bekerja. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang mina bercermin dari peristiwa sejarah yang tidak asing bagi masyarakat Yahudi, yakni terkait perebutan kekuasaan dari ketiga putra Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes Arkelaus, dan Herodes Filipus. Ketiganya berambisi dan berebut untuk menjadi raja, dan Arkelauslah yang diceritakan dalam perumpamaan ini yang berambisi untuk menjadi raja orang Yahudi. Namun orang-orang Yahudi tidak menghendaki dirinya menjadi raja, maka mereka mengirimkan utusan kepada petinggi di Roma untuk menyatakan keberatan mereka seperti yang disampaikan dalam firman hari ini. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Mengapa Arkelaus ditolak oleh orang Yahudi? Karena ia tidak sepenuhnya orang Yahudi murni, melainkan orang Idumea. Dan kelakuan bejatnya, kelakuannya kejam, sewenang-wenang sama seperti ayahnya. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk mengatakan kepada orang banyak, kepada para muridnya, Raja Lalim engkau tolak, itu baik dan benar. Namun kenapa dirinya sebagai Raja Damai, pembawa sukacita, yang menyembuhkan banyak orang sakit, mewartakan pembebasan, kenapa dirinya ditolak? Ini sesuatu yang menyedihkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir perumpamaan ini dikatakan Yesus mendahului mereka untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu Yerusalem adalah tempat yang menyambut Yesus dengan teriakan Hosana, pekikan Hosana, terpujilah Sang Raja. Namun kita juga tahu Yerusalem juga merupakan tempat yang menolak, dan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib di kota ini. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau membuka hati kita supaya Yesus meraja di dalamnya? Atau kita menutup hati, enggan untuk bersyukur, selalu bersungut-sungut dan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Bukalah hati kita supaya Tuhan meraja di dalam hidup kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat.